wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dan di sini kami akan menjelaskan tentang gelombang cahaya dari kelompok 5. Dan berikutlah teman-teman saya. Perkenalkan, saya Syakif Fadila Junior, sebagian dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Jual Wilson Simonsong. Saya bagian dari kelompok 5, gelombang cahaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Yang satu, ada diffraksi, adalah fenomena pembelakan arah gelombang saat melewati penghalang seperti celah sempit. Gelombang akan menekuk di sekitar penghalang, memungkinkan energi mencapai daerah di balik penghalang tersebut. Berikut contohnya. Oke, yang kedua ada interferensi cahaya. Adalah fenomena perpaduan dua atau lebih gelombang cahaya koherent yang saling bertumpah tindih, menghasilkan pola gelombang baru dengan amplitude yang lebih kuat. Contohnya pelangi, atau lebih lemah destruktif. Contohnya cahaya mengenai lapisan minyak dan terlihat sebagai sebagian area menghitam atau gelap. Contohnya ada di atas. Oke, selanjutnya ada kecepatan cahaya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang fundamental. Kecepatan cahaya adalah salah satu konsta paling penting dalam fisika modern. Pertama, di vakum, yaitu ruangan yang benar-benar kosong tanpa ada materi apapun. Artinya cahaya merambat dengan kecepatan tetap sebesar 3 kali 10⁸ meter per detik dan ditulis sebagai C. Kecepatan ini adalah batasan kecepatan tertinggi di alam semesta. Tapi di sini ada hal yang menarik. Ketika cahaya melewati medium lain seperti air, kaca, atau material apapun, kecepatan akan berubah. Kecepatan cahaya di medium dapat dihitung dengan rumus di atas, di mana N adalah indeks refraksi medium. Lihat dari daftar indeks refraksi di samping. Kalau cahaya memasuki air, indeks refraksinya 1,33. Berarti cahaya akan melambat menjadi hanya sekitar 75% dari kecepatan aslinya. Semakin tinggi indeks refraksinya, semakin lambat cahaya bergerak. Bahkan berlian memiliki indeks refraksi 2,442 yang sangat tinggi, membuat cahaya melambat signifikan. Itulah mengapa berlian berkilau begitu indah. Kita akan membahas tentang dua konsep yang sangat penting dalam berhubungan, yaitu panjang dan gelombang frekuensi. Ada hubungan fundamental antara keduanya yang dinyatakan dengan persamaan di atas. Artinya kecepatan cahaya adalah sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensinya. Panjang gelombang adalah satu jarak dari satu puncak gelombang ke puncak berikutnya. Biasanya diukur dengan skala nanometer. Sementara frekuensi adalah berapa banyak gelombang yang melewati suatu titik per detik. Hal yang menarik di sini adalah gelombang dari frekuensi berbanding terbalik. Artinya jika panjang gelombang naik, maka frekuensinya akan turun. Nah, kita bisa lihat dari rentang gelombang cahaya pada tabel di atas. Mata kita hanya bisa melihat cahaya dengan panjang gelombang sekitar 400 hingga 700 nanometer. Ultraviolet memiliki panjang dengan gelombang paling tinggi. Sementara sinar infrared memiliki dengan rentang gelombang dengan paling rendah. Karena kita tadi udah belajar kalau misalnya mata manusia hanya bisa melihat 400 sampai 700 nanometer. Tahukah kalian kalau misalnya itu hanya sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik? Nah, bisa dilihat dari atas spektrumnya. Dimulai dari radio wave dengan panjang gelombang lebih dari 1 mm yang digunakan untuk broadcast TV atau radio. Terus selanjutnya ada microwave dengan panjang gelombang 1 mm hingga 1 mikrometer yang biasanya dipakai untuk komunikasi seluler dan juga masak. Kemudian infrared yang memiliki panjang antara 700 nanometer hingga 1 mm adalah panas yang kita rasakan dan juga biasa digunakan untuk thermal imaging. Nah, di tengah-tengah spektrum ini ada cahaya yang tampak satu-satunya dari mata kita, yaitu antara 400 sampai 700 nanometer, dan satu-satunya bisa dilihat oleh mata kita. Nah, selanjutnya ada sinar ultraviolet yang panjang gelombang 10 sampai 40 nanometer, yang berbahaya untuk kulit kita, namun dapat digunakan untuk sterilisasi. Lalu X-ray dengan panjang 0,01 hingga 10 nanometer yang digunakan untuk pemeriksaan medis. Selanjutnya ada juga gamma ray yang memiliki gelombang paling kecil, lebih kecil dari 0,01 nanometer, yang dimana merupakan radiasi paling tinggi energinya dan juga paling berbahaya. Jadi semua gelombang ini merambat dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Semakin tinggi frekuensi ya, semakin tinggi juga fotonnya. Semakin pendek gelombang, semakin tinggi energinya juga. Jadi bayangin kalau misalnya kita dalam teknik sipil, infrared digunakan untuk termografi dan juga untuk inspeksi bangunan. UV untuk sterilisasi dan pengecekan material, dan radar untuk pengukuran deteksi. Jadi spektrum elektromagnetik nggak cuma sekedar teori, tapi juga bisa relevan dalam pekerjaan kita. Selanjutnya ada pembiasan cahaya atau refraction. Pembiasan adalah perubahan arah cahaya saat melewati batas dua medium
dengan kerapatan yang berbeda. Contohnya itu dalam kehidupan sehari, ada kolam renang yang terlihat lebih dangkal dan sendok yang bengkok di dalam gelas air. Nah, refraksi ini terjadi karena cahaya memiliki kecepatan berbeda di medium berbeda. Jadi perubahan kecepatan sama dengan perubahan arah. Untuk sifat-sifat refraksi, ada medium rapat, yaitu cahaya mendekati normal, masuk ke medium indeks refraksi lebih tinggi, dan membias mendekati garis normal. Lalu ada medium jarang yang ke cahaya, menjauhi normal, dan masuk ke medium indeks refraksi lebih rendah, dan juga membias menjauhi garis normal. Lalu ada tegak lurus normal, atau tidak membias. Dengan sudut 90 derajat dari permukaan, cahaya lurus tanpa perubahan arah. Terakhir, sifatnya ada sudut kritis dan pemantulan total, di mana dari medium rapat ke jarang dan sudut melebihi sudut kritis. Seluruh cahaya dipantulkan kembali dan prinsip kerja fiber optik. Selanjutnya ada hukum Snell. Definisi hukum Snell adalah rumus matematika untuk menghitung pembiasan cahaya dengan formula sebagai berikut. Di mana N1 adalah indeks refraksi medium pertama, N2 indeks refraksi medium kedua, Theta 1 sama dengan sudut datang dari normal, Theta 2 sama dengan sudut refraksi dari normal. Artinya, indeks refraksi dikali sinus sudut datang akan sama dengan indeks refraksi dikali sinus sudut refraksi. Kesimpulannya, dengan rumus ini kita bisa memprediksi kemana cahaya akan membias ketika berpindah medium. Selanjutnya di sini kita ada soal difraksi cahaya. Dalam perencanaan sistem pencahayaan gedung, seorang teknisi melewatkan laser melalui kaca temper dengan N-nya sama dengan 1,52 dengan sudut datangnya itu 35 derajat dari normal. Nah, di sini kita perlu menentukan pertama data sudut refraksi ketika cahaya meninggalkan cahaya atau kembali ke udara dengan N sama dengan 1. Terus B-nya sudut kritis untuk total internal reflection dari kaca ke udara. Dan yang C, apakah cahaya dengan sudut datang 50 derajat mengalami total internal reflection. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama dari soal kita mengetahui bahwa N1-nya itu sama dengan 1,52 dan N2-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk θ-nya itu sama dengan 35 derajat. Terus kita masuk langsung ke A-nya. Di sini kita menentukan sudut refraksi menggunakan hukum Snell. Untuk rumusnya sama dengan N1 dikali sin θ 1 sama dengan N2 dikali sin θ 2. Untuk N1 nya nilainya 1,52, sin θ ke 1 itu jadi sin 35, dan yang di sini N2 sama dengan 1 dan sin θ 2 sama dengan sin θ 2. Itu adalah yang kita cari. Terus kita lanjutkan ke sini 1,52 dikali sin 35 itu sama dengan 0,574, dan di sini juga masih sin θ 2 karena dikali dengan 1, jadi hasilnya tetap sama. Untuk mencari sudutnya di sini kita menggunakan arc sin, dan hasil dari sudutnya itu sama dengan 60,8 derajat. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu sudut kritis untuk total internal reflection. Kita masukkan rumusnya yaitu sin θ j sama dengan N2 dibagi N1. Nah, kita sudah mengetahui nilainya, jadi kita masukin aja sama dengan 1 dibagi 1,52, dan untuk hasilnya sama dengan 0,658. Nah, jadi untuk nilai sudutnya itu θ c sama dengan 41,1 derajat. Terakhir di sini bagian C, apakah θ sama dengan 50 derajat mengalami total internal reflection. Nah, karena 50 derajat itu lebih kecil dari 40, lebih besar dari 41,1 derajat atau sudut kritisnya, maka terjadi total internal reflection. Kita pindah dari pembiasan ke pemantulan cahaya. Fenomena ini sangat amat akrab bagi kita di sehari-hari. Pemantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan yang sangat sederhana. Pertama, sinar datang dan sinar pantul dan garis normal yang semuanya harus berada pada satu bidang yang sama. Kedua, sudut datang harus sama dengan sudut pantul, ditulis sebagai persamaan di atas. Ada dua jenis pemantulan yang dibedakan. Pertama, ada pemantulan teratur atau specular reflection yang terjadi pada permukaan yang sangat halus dan rapi. Artinya, cahaya akan menghasilkan bayangan yang sangat jelas seperti cermin atau permukaan air yang sangat tenang. Kedua, ada pemantulan diffuse atau diffuse reflection yang terjadi pada permukaan yang tidak rata dan tidak teratur. Artinya, cahaya akan dipantulkan ke berbagai arah dan permukaan keras atau padat. Walaupun cahaya masih mengikuti hukum pemantulan pada setiap titik permukaan, secara keseluruhan cahaya tersebar ke berbagai arah. Dalam teknik sipil, pemahaman pemantulan ini sangat adaptif. Contohnya desain percahayaan di ruangan dengan menggunakan reflektor untuk mengarahkan cahaya.
Oke, selanjutnya sekarang kita beralih ke contoh soal. Jadi diketahui sebuah fiber optik sensor dipasang untuk monitoring kabel fix pada jembatan. Cahaya merambat dalam fiber dengan indeks N sama dengan 1,48. Jika panjang gelombang cahaya di vakum adalah 1550 Nm atau disebut infrared. Tentukan A. Kecepatan cahaya di dalam fiber, B. Panjang gelombang cahaya dalam fiber, dan yang C. Frekuensi cahaya. Jadi dari data yang tadi kita mengetahui bahwa N adalah 1,48, terus lambat adalah 1,550 Nm dan indeks tetap yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang pertama, kecepatan cahaya dalam fiber. Dengan rumus, kecepatan cahaya adalah C dibagi dengan N, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,8 yang menghasilkan 2,03 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya yang B, panjang gelombang di fiber. Nah, karena lambda yang kita ketahui adalah 1550 Nm, itu dibagi dengan cepat lambat dan dalam kabel fiber yaitu 1,48 yang menghasilkan 1048 Nm. Terakhir ada frekuensi cahaya, di mana frekuensi rumusnya itu adalah C dibagi dengan lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1550 kali 10 pangkat min 9 yang menghasilkan 1,94 10 pangkat 14 atau bisa juga dengan cara yang kedua, rumus yang kedua, frekuensi adalah V dibagi dengan lambda yaitu menghasilkan 2,03 kali 10 pangkat 8 dibagi 1048 kali 10 min 9 yang menghasilkan 1,94 kali 10 pangkat 14. Sekarang kita bahas dengan difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran cahaya saat melewati celah sempit atau penghalang. Biasanya cahaya merambat lurus, tapi kalau ada celah kecil, cahaya tidak lagi lurus, melainkan menyebar ke segala arah. Ini menunjukkan bahwa cahaya punya sifat gelombang. Difraksi akan terlihat jelas jika ukuran celah hampir sama dengan panjang gelombang cahaya. Rumus difraksi celah tunggal adalah A sin M lambda, jika di mana A lebar celah, theta adalah sudut, M adalah orde, lambda adalah panjang gelombang. Pola difraksi terdiri dari satu terang utama di tengah, lalu diikuti pola terang dan gelap di sampingnya. Ini celah-celah, pola akan lebar. Semakin besar panjang gelombang, pola akan makin lebar. Contoh penerapan ada pada spektrometer untuk memisahkan cahaya dan dalam desain akustik bangunan. Kesimpulannya, difraksi membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang, bukan hanya partikel.